Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia. Saya Vigilianus Redimsius Talokon, Guru SD Impres Sasaran, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minasa, Provinsi Sulawesi Utara. Saya adalah peserta apresiasi GTK tahun 2025, kategori pelopor komunitas belajar jenjang SD. Melalui video ini, saya akan menampilkan praktik baik yang saya lakukan selaku pelopor komunitas belajar. Judul praktik baik saya adalah Dari Rutinitas Senyap Menuju Cahaya Kolaborasi Pendidikan Tondano Utara. Mari kita simak bersama. Situasi awal guru-guru di wilayah Tondano Utara sebelum November 2023 diwarnai oleh rutinitas pertemuan yang terasa formal dan minim dampak nyata pada peningkatan kompetensi. Pertemuan hanya sebatas berkumpul tanpa agenda yang terstruktur dan hanya sekedar memenuhi kewajiban, belum menjadi wadah pemberdayaan yang efektif. Ada stagnasi yang dialami oleh kelompok guru yang ada di Tondano Utara. Di sisi lain, para guru menghadapi sejumlah tantangan besar dan tuntutan. Kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum, menghadapi perkembangan teknologi dan digitalisasi pembelajaran. Belum lagi keharusan memenuhi pengelolaan kinerja yang menuntut setiap guru menunjukkan bukti peningkatan kompetensi mereka dan praktik pembelajaran yang berdampak. Kondisi ini menciptakan celah antara tuntutan profesional dan kesiapan praktis guru di lapangan. Dorongan untuk membentuk dan mentransformasi rutinitas pertemuan guru menjadi sebuah komunitas belajar yang hidup, relevan dan berkelanjutan bukanlah perkara mudah. Ada berbagai tantangan yang dihadapi seperti pertama, mengubah pola pikir, menyatukan semangat para guru di Tondano Utara dan mengubah kebiasaan pertemuan rutinitas menjadi sesi berbagi yang transformatif. Kemudian ada kesenjangan digital. Tidak semua guru memiliki tingkat literasi digital yang sama untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Mengatur waktu di tengah kesibukan mengajar dan keterbatasan pelatihan eksternal maupun penyediaan materi pengembangan diri yang spesifik untuk menjawab kebutuhan aktual guru. Keempat, mempertahankan konsistensi, menjaga semangat dan komitmen anggota komunitas agar tetap aktif berbagi dan belajar. Menanggapi situasi dan tantangan ini, pada bulan November 2023, saya mengajak rekan-rekan guru yang visioner, Ibu Tessa dan Ibu Angel Watung, melakukan diskusi bersama pengawas bina Ibu Stevi Sumarau dan Bapak Hengki Koyongian untuk membentuk komunitas belajar Sitou Minahasa, sumber inspirasi Tondano Utara, yang mengambil inspirasi dari filosofi lokal Sitou Timou Tumoutou, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Tujuannya adalah mentransformasikan forum KKG yang pasif menjadi pusat pengembangan profesional yang aktif dan strategis. Saya bersama penggerak komunitas lainnya beserta pengawas merancang serangkaian tindakan strategis. Pertama, model peer-to-peer learning, di mana setiap sekolah mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah dan mengorganisir sesi berbagi praktik baik secara rutin dengan sistem rolling, di mana setiap sekolah menyiapkan penyaji praktik baik terbaik mereka. Praktik baik yang dibagikan meliputi strategi penerapan pembelajaran di kelas, inovasi media pembelajaran digital, manajemen kelas, dan lain sebagainya. Setiap sekolah atau guru yang bertugas bertanggung jawab untuk menyajikan praktik terbaik yang telah mereka lakukan di kelas. Kemudian yang kedua, pengembangan diri penggerak komunitas berbasis kebutuhan. Para penggerak komunitas secara proaktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri, baik daring maupun luring, berfokus pada topik-topik krusial seperti pemanfaatan alat digital, implementasi kurikulum merdeka dan penyusunan asesmen yang berdampak, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan guru. Pengetahuan ini dibawa dan disebarluaskan di dalam komunitas. Contohnya saya sebagai ketua komunitas belajar meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti program-program unggulan Kementerian Pendidikan maupun yang diselenggarakan oleh BGTK Sulut. Yang ketiga, sesi simulasi mengajar yang intensif.
Untuk menjembatani teori dan praktik, komunitas mengadakan sesi simulasi mengajar atau peer teaching. Guru mempraktikkan model pembelajaran baru, menerima umpan balik konstruktif dari rekan sejawat, dan menyempurnakan kemampuan pedagogis mereka secara langsung. Dan yang keempat, fokus tematik sesuai kebutuhan. Pertemuan tidak lagi bersifat umum, tetapi memiliki tema spesifik yang langsung terkait pembelajaran di kelas. Memastikan setiap pertemuan memberikan output dan keterampilan yang dapat diterapkan segera. Hasil dan dampak dari apa yang saya lakukan ini, komunitas belajar Sito Minasa menunjukkan hasil yang signifikan. Yang pertama ada transformasi budaya belajar. Rutinitas yang pasif berubah menjadi semangat kolaborasi yang tinggi. Perubahan ini adalah yang paling mendasar karena menciptakan mesin belajar internal. Guru-guru kini termotivasi untuk berkumpul bukan karena kewajiban, melainkan karena kebutuhan dan keinginan untuk berbagi. Hal ini menandakan ada perubahan mindset dari fixed mindset menjadi growth mindset. Yang kedua, peningkatan kompetensi. Semangat saling berbagi, berkolaborasi, menghidupkan dan memberdayakan terwujud nyata. Setiap sekolah bergantian menyajikan praktik baik, menciptakan mekanisme rolling transfer pengetahuan yang terus berjalan tanpa harus bergantung pada pelatihan eksternal yang terbatas. Guru menjadi mandiri dan percaya diri dalam menghadapi perkembangan zaman. Guru menunjukkan peningkatan nyata baik dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran di kelas yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada pengakuan dan replikasi. Komunitas belajar Sito Minasa diakui dan menjadi role model. Terbukti adanya permintaan kolaborasi dari beberapa komunitas belajar di kecamatan lainnya. Komunitas belajar Sito Minasa telah memberi dampak positif meluas ke wilayah Minasa lainnya. Yang keempat, praktik pembelajaran yang konsisten dan berdampak nyata. Hasil akhir yang paling penting adalah terciptanya suasana pembelajaran di kelas yang lebih inovatif, menarik dan berpusat pada murid. Hal ini karena setiap kegiatan memiliki tema spesifik yang sesuai dengan kebutuhan guru, sehingga setiap pertemuan memberikan output dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan, sehingga menjamin inovasi terus terintegrasi ke dalam praktik harian guru dan sesuai dengan semangat pembelajaran mendalam. Akhir kata, secara keseluruhan, komunitas belajar Sito Minasa membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu pelatihan dari atas, melainkan dapat dimulai dari inisiatif guru dengan semangat kolaborasi untuk mencapai keunggulan pendidikan. Komunitas belajar Sito Minasa berhasil mewujudkan semangat Sito Timou Tumouto, menghidupkan sesama guru melalui berbagi ilmu, menjadikannya sumber inspirasi yang nyata di Tondano Utara, Kabupaten Minasa. Forum gurunya yang dulunya pasif menjadi forum belajar yang aktif dan strategis dengan ekosistem belajar mandiri dan berkelanjutan. Saya Lorina Wowor. Saat ini saya akan memberikan testimoni buat Ketua Komunitas Belajar Sito Minahasa, Bapak Vigilianus Talokon. Ada satu hal yang menarik perhatian saya tentang Pak Vigilianus Talokon, yaitu bagaimana beliau menjadi inspirasi, bagaimana beliau menjadi motivasi buat kami semua. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Vigilianus yaitu menggagas link shortener atau platform SID. Melalui SID yang digagas oleh beliau, kami anggota komunitas belajar Sito Minahasa, Kecamatan Tondano Utara, bisa terlibat langsung dengan semua aktivitas yang ada dalam agenda program komunitas belajar. Bukan hanya tentang absen, daftar hadir yang akan kami isi di SID ketika kegiatan komunitas belajar, tapi bagaimana kami dituntun, diarahkan untuk melakukan pembelajaran secara digitalisasi. Materi-materi yang diberikan bisa kami pelajari kembali melalui SID dan menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Salut buat Pak Vigilian.